Pemirsa, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah atau hari pertama puasa Ramadan di tahun 2026. Sidang isbat digelar di Hotel Borobudur, Jakarta yang diawali dengan seminar posisi hilal pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di sore hari ini. Sidang isbat sendiri akan digelar tertutup pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat yang dilanjutkan dengan konferensi pers penetapan 1 Ramadan 1447 Hijriah pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kementerian Agama dan juga BMKG telah menyiapkan 133 titik pemantauan hilal di seluruh daerah atau titik strategis sebagai rincian, dan Kemenak pun ada 96 titik sedangkan BMKG 37 titik. Sejak tahun 2021, pemerintah dan juga ormas Islam di Indonesia telah memperbarui kriteria pemantauan hilal, yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Kali ini kita akan bahas seperti apa selengkapnya untuk Anda. Grafik yang pertama pemirsa, kita akan saksikan. Di mana kalau di Indonesia ini terdapat perbedaan pendapat tentang hilal bukanlah hal yang baru. Ada perbedaan hal yang biasa pemirsa. Nah, dua organisasi terbesar Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah, kerap kali memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah, terutama pada bulan Ramadan dan juga Syawal. Perbedaan kriteria hilal antara NU dan juga Muhammadiyah ini disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan, di mana NU menggunakan metode Rukyatul Hilal atau pengamatan langsung dengan menggunakan hisab hakiki, imkan rukyat sebagai pembantu. Sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal. Kita akan lihat selanjutnya di mana dalam grafis ini kita akan membahas apa itu Rukyatul Hilal. Nah, kalau kita dalam menentukan 1 Ramadan dikenal ada dua pandangan mengenai bagaimana menentukan awal bulan dalam kalender Hijriah. Terutama yang paling dibicarakan adalah untuk menentukan awal bulan diantaranya bulan Ramadan, Syawal dan juga Zulhijjah. Selanjutnya kita akan lihat pemirsa, hilal ini merupakan sebuah fase bulan baru yang harus dipantau seperti itu ya. Nah, Rukyatul Hilal secara sederhana ini diartikan hilal harus terlihat dan tampak oleh mata manusia. Tapi untuk menjelaskan bagaimana menentukan awal bulan dengan metode Rukyatul Hilal, maka NU ini membuat ketentuan atau kriteria. Apa saja kriterianya kita akan lihat di grafis selanjutnya. Dalam menentukan hal ini untuk bisa dilihat ya, tidak lagi berlaku fardu kifayah apabila hilal di bawah ufuk atau di bawah 0 derajat. Kemudian ini juga berlaku istikmal atau bulan sebelumnya digenapkan menjadi 30 hari. Menentukan dengan metode ini ada sejumlah komponen yang dikaji dan juga dianalisa. Yang pertama, jika hilal di bawah ufuk atau minus di bawah 0 derajat, maka rukyah tidak lagi berlaku fardu kifayah. Hal ini mengingat hilal tidak mungkin dapat dilihat karena posisinya berada di bawah ufuk. Dengan begitu secara otomatis berlaku istikmal, yaitu bulan sebelumnya digenapkan menjadi 30 hari. Nah, untuk mengamati hilal kita bisa lihat di grafis selanjutnya seperti apa pemirsa. Inilah dia ya ketentuannya ketika hilal bisa dikatakan sudah teramati. Kalau kita kutip lagi dalam artikel yang kami kutip dari NU Online di tahun 2023, jika hilal dapat teramati dengan posisinya yang sudah mencapai kriteria imkan rukyah yang dipedomani oleh NU, maka kesaksian perukyah tersebut dapat diterima. Dengan begitu bulan berlaku isbat, artinya bulan hanya berumur 29 hari dan keesokan harinya sudah mulai masuk bulan yang baru. Kriteria imkanur rukyah hilal awal bulan disepakati menjadi 3 derajat untuk tingginya dan 6,4 derajat untuk elongasinya. Seperti ini kira-kira gambarannya pemirsa, tinggi hilal 3 derajat tidak kurang ataupun elongasinya tidak kurang dari 6,4 derajat. Baiklah, kita lihat selanjutnya bagaimana metode Rukyatul Hilal ini dilakukan. Terkait dengan kriteria tadi imkan rukyah ini pemirsa, disebutkan pula bahwa dalam praktiknya parameter kriteria imkan rukyah dapat diturunkan dalam sebaris kalimat berikut ini. Tinggi hilal minimal adalah antara 3 derajat hingga 6 derajat yang bergantung kepada jarak datar dan juga antara bulan serta matahari di saat itu. Mengingat dinamika dari paralaks horizontal bulan seiring dengan siklus pergerakan bulan dalam mengelilingi bumi, maka nilai tinggi hilal minimal untuk kriteria ini pun sesungguhnya sedikit berbeda dari waktu ke waktu. Kita lihat di grafis selanjutnya. Jika hilal itu melebih, nah
Kalau seperti itu pemirsa, kriteria imkan rukyat ini seperti apa? Jika hilal telah melebihi kriteria imkan rukyah yang dipedomani oleh NU, tetapi hilal tidak teramati di seluruh titik di Indonesia, maka berlaku istikmal. Istikmal ini apa pemirsa? Jika hilal sudah sangat tinggi tetapi juga tetap tidak bisa teramati, maka berlaku istikmal. Dalam artikel yang juga kami kutip ini menjelaskan bahwa sebuah risiko tentang kondisi seperti ini. Nah, disebutkan jika dalam kondisi ini diberlakukan istikmal, maka akan berpotensi mengakibatkan umur bulan berikutnya hanya 28 hari. Karenanya jika terjadi kondisi demikian, maka berlaku pula peniadaan istikmal meskipun hilal tidak terlihat. Selanjutnya, kita juga mengetahui bahwa Indonesia sendiri sejak tahun 2022 juga diterapkan kriteria MABIMS yang ditetapkan oleh Menteri Agama dari 4 negara, yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, dan juga Singapura. Nah, pada kriteria MABIMS ini pun terdapat unifikasi atau proses penyeragaman dalam kajian fikih dengan memperhatikan pendapat ahli fikih yang terbagi menjadi 2 pandangan besar, terutama rukyat global, yang kedua adalah rukyat lokal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.